kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Dipimpin seperti biasanya Mas Latif, Zakian Latif. Yo semuanya khidmat. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi. Pagi. MTS hebat. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Masih semangat ya dengan Pak Khalid? Masih? Ya, terima kasih. Oh ya, mohon maaf saya kelupaan. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil ya, masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Dan kemarin kita telah mempelajari tentang apa saja? Zat aditif dan zat adiktif. Kalian juga sudah menghasilkan apa saja kemarin? Menghasilkan pengetahuan tentang apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif. Terus kemudian apanya? Macam-macamnya atau kelompoknya. Terus kemudian dampak negatifnya zat aditif maupun zat adiktif. Terus kemudian solusi. Yang pertama solusi untuk apa namanya? Untuk menghindari zat aditif pada makanan dengan cara apa? Ayo masih ingat nggak? Zat aditif pada makanan. Zat aditif pada makanan. Apa yang kalian makan kemarin? Kalau ya, berarti solusinya apa? Mengurangi. Terus kemudian apa? Kok lupa? Terus mengkonsumsi apa? Makanan yang sehat. Ya, kita ingat kembali ya. Kemarin solusi untuk zat aditif pada makanan yang pertama adalah kita memilih makanan ya. Ya, terus kemudian kita menghindari zat tambahan pada makanan dengan cara apa? Dengan cara melihat makanan itu adakah zat aditif pada makanan tersebut. Gimana melihatnya? Terutama pada pewarna. Kalau pewarnanya itu cerah,
bagus sekali, kita perlu curiga. Harus curiga. Nah, ini pakainya zat aditif atau tidak? Oke, pada hari ini, nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Tetapi pada hari ini nanti kita akan melakukan apa? Melakukan penyuluhan. Penyuluhan terhadap siapa? Terhadap siapa? Terhadap siapa? Yang keras? Terhadap orang lain dan diri sendiri. Kemudian pada teman di sekolahan kalian, paling tidak di lingkungan kalian sendiri. Ya? Ya, masih semangat nggak? Semangat pagi? Pagi. Nah, harus semangat ya. Nah, tujuannya pada hari ini kita mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Itu adalah kalian nanti tetap masih saya beri beberapa video, terus kemudian kalian juga menganalisis, tetapi berbeda videonya dengan kemarin. Menganalisis apa saja yang terjadi pada video tersebut, tapi berbeda sama yang kemarin ya. Terus kemudian nanti kalian analisis beberapa pertanyaan yang ada pada videonya, kemudian kalian simpulkan pertanyaan yang akan kalian cari solusinya, ya, cari solusinya. Terus kemudian nanti kalian merancang apa? Produk atau merancang sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, produknya nanti di sini adalah membuat apa? Poster. Terus kemudian kalian nanti juga akan melakukan diskusi. Dari diskusi nanti kalian juga akan bisa menemukan solusi yang paling tepat di lingkungan yang paling dekat kalian. Jadi di sekolahan kita. Paling tidak nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman yang ada di sekolahan kita ini terhindar dari bahaya-bahaya zat aditif maupun zat adiktif. Nah, oke. Hari ini seperti biasanya kita nanti akan membentuk kelompok, ya. Bentuk kelompok, tapi sebelumnya nanti saya akan tampilkan video terlebih dahulu. Oke, kita tampilkan dulu. Kembali di Ayus Pagi pemirsa, belasan siswa sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan keracunan makanan usai mengkonsumsi jajanan nasi kuning. Sebanyak 12 siswa Madrasah Ibtidaiyah dirawat intensif di Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Rabu siang. Mereka mengalami gejala yang sama, yakni sakit perut, mual, dan sakit kepala. Diduga mereka keracunan usai mengkonsumsi nasi kuning berisi mie, ayam, telur, dan sambal yang dibeli di depan sekolah. Guna kepentingan penyelidikan, petugas mengambil sampel sisa makanan untuk diteliti di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Terindikasi keracunan ada 12 siswa, tapi yang sudah diobservasi dan sudah dinyatakan sehat dan dikembalikan ke rumah itu 2 orang. Jadi yang sekarang ditangani di Puskesmas Bajeng ada. Oke, untuk yang video pertama sudah. Kemudian video kedua. Pemirsa, puluhan pelajar di Magelang, Jawa Tengah mengalami mual-mual, pusing, dan juga masih tentang keracunan lagi. Juga para pelajar sebuah madrasah ibtidaiyah tersebut mengalami keracunan setelah menyantap jajanan yang dijual di depan sekolah. Sedikitnya 33
3 pelajar MI Ma'rif Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang dan Rumah Sakit Harapan lantaran mengalami mual-mual, pusing hingga muntah Rabu siang. Para pelajar tersebut mengaku membeli jajan saat jam istirahat. Beberapa pelajar membeli mie, sebagian lagi membeli jasuke atau jagung susu keju. Selang beberapa saat mereka mulai merasakan mual hingga muntah. Selain itu jajan apa? Nah, ini hampir sama yang pertama ya. Pusing nggak? Kita skip saja. Kemudian untuk yang video selanjutnya, Dan di beberapa artikel bilang kalau untuk mendapatkan heroin itu lebih mudah daripada mendapatkan minum beralkohol atau ya kayak macam vodka dan yang lainnya ya. Nah, tapi senang ada ciu. Nah, ini nih kayak gini nih mabok ya. Ini belum parah, yang lebih parah lagi nanti ada di video yang udah lalu. Dan di sana tuh polisi juga tahu gitu. Bahkan di video yang pernah upload, di situ ada polisi. Nah, ini polisi nih. Ya. Ya. Ini polisi sedang ngurusin orang yang lagi apa nih. nanti perhatikan judulnya juga ya. Ini kalau di Indonesia udah diciduk nih. Jangankan yang lagi berjualan atau mabok, yang ada barang buktinya aja tapi nggak sadar diri itu langsung diproses. Nah di sini walaupun ada polisi, ada penjualnya, samping polisi, bahkan ada yang mabok di depan polisi, tetap aja polisi diem aja gitu. Coba cek di video yang itu deh. Oke, sudah Ini punya gambaran ya. setiap jengkalnya Pak. Kita Setiap jengkalnya sudut. skip juga. Nah, kalau yang tadi itu di luar negeri, sekarang kita bandingkan di Indonesia. Nah, ini beli di mana? Hei, lu di mana? Tadi Om. Mau sabu. Woi. Mau sabu. Malam ini seperti biasa kita tim Sujang Pasar Kota bersama Kapolri bermoga antisipasi khususnya tawuran ya. Kita akan monitor di medsos, di Instagram khususnya, barangkali ada informasi yang kita akan ditindaklanjuti. Namun di perjalanan kita sebelumnya akan cek tempat-tempat yang dijadikan tempat penjualan miras. Nah, kita akan coba untuk melakukan razia warung-warung yang suka dijadikan tempat penjualan miras. Sudah terlihat. Jadi ada perbandingannya tadi di Kenningston, USA atau di Amerika. Kalau yang ini adalah di Indonesia, di negara kita. Maaf. Jadi semua video ini dapat kalian lihat di YouTube. Jadi semua informasi itu banyak sekali yang ada di YouTube melalui HP kalian. Jadi HP kalian digunakan tidak hanya untuk bersenang-senang tapi juga untuk belajar. Oke, untuk belajar juga. Sekarang kita bentuk kelompok seperti kemarin. Kita bentuk kelompok seperti kemarin. Yo, silahkan yang sudah ditentukan kelompoknya kemarin, silahkan untuk berpindah.
Sini aja nggak apa-apa, Mas. Sini aja nggak apa-apa. Ayo. Oke, saya bagikan LKPD-nya kelompok 1. Kelompok 3. Oke, kalau sudah dibuka LKPD-nya, dilihat petunjuknya. Dilihat petunjuknya. Dilihat petunjuknya. Yang pertama itu adalah kalian merumuskan dulu masalah yang terjadi pada video yang kalian saksikan tadi. Silakan buat pertanyaan, apa masalah yang ada di video yang kalian saksikan tadi. Dua saja. Dalam satu kelompok 2 pertanyaan saja. Silakan didiskusikan ya. Didiskusikan. Sudah dibuat pertanyaannya? Yo, silahkan. Saya kasih waktu 5 menit. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama pada video yang kedua, pertama dan kedua. Terus kemudian pertanyaan yang kedua itu pada video yang ketiga dan keempat. Jadi yang zat aditif dan satu pertanyaan zat aditifnya, kemudian zat adiktifnya 1 pertanyaan. Di yang paling penting, ayo semuanya untuk berdiskusi ya, berdiskusi. Ya. Yo, sambil diskusi enggak apa-apa, sambil diskusi enggak apa-apa. Sambil diskusi ditentukan pertanyaan dari keempat video tadi. Video pertama dan kedua tentukan 1 saja permasalahannya.
video ketiga dan keempat juga satu saja permasalahannya. Sudah pertanyaannya? Sudah. Terus kemudian dibalik lagi LKPD-nya. Untuk halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya dibaca dulu petunjuknya. Di situ ada kolom tentang kegiatan yang pertama. Carilah informasi tentang dampak negatif zat aditif buatan dan alternatif pengganti. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua, carilah informasi tentang dampak negatif zat adiktif dan upaya pencegahan penyalahgunaan. Bisa dari HP, informasinya dari manapun bisa. HP-nya bisa dibuka. Bisa dari HP, bisa dari handout, bisa dari buku pendamping materi yang kalian punya. Jadi kalian kelompokkan ya, zat aditif, kemudian dampaknya apa, kemudian upayanya apa, solusinya apa, zat aditif dan zat adiktif. Dan sudah. Terus dibalik lagi, kegiatannya apa? Sudah, dibalik lagi kegiatannya kalau sudah.
Ini belum ya? Ini belum? Bisa dicari di HP, informasinya bisa dicari di HP. Iya Pak. Mas sama lain terus Yang penting menggambarkan semuanya.
yang lain mengerjakan yang LKPD dampak dan upaya ya. Sekarang yang lain agar aktif. Sekarang saya kasih lembaran untuk satu kelompok satu. Kalian nanti di LKPD-nya juga sudah ada. Nanti ditulis di LKPD, dibahas. Nanti kalian buat poster, bahannya apa, alatnya apa, ditentukan sekalian dalam satu kelompok. Tentukan dalam satu kelompok. Nanti rencananya mau pakai apa? Rencananya mau pakai kertas misalkan. Kertas apa? Ditulis di situ. Misalkan nanti melukisnya pakai apa? Melukisnya atau menggambarnya pakai spidol atau misalkan pakai apa? Silakan dibahas bersama-sama. Pakai krayon atau apa? Ya, nanti desainnya nanti digambar di sini terlebih dahulu. Sebelum nanti dibuat poster yang sesungguhnya, dibuat desainnya dulu di sini seperti apa. Jadi ada dua hal yang tadi ya, yang dibuat untuk poster ada dua hal. Yang pertama zat aditif dan yang kedua zat adiktif. Ya perhatikan mas. Yang pertama zat aditif, yang kedua adalah zat adiktif. Nanti dijadikan satu poster. Boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan kalimat. Yang penting jelas, kemudian pesannya tersampaikan. Paham ya? Paham ya? Yang penting jelas. Mau dikasih tulisan singkat atau seperti apa, terus kemudian mau digambar. Yang penting dalam poster itu nanti pesannya tersampaikan. Tentang apa? Tentang bahaya, tentang dampaknya, tentang apa itu narkoba, tentang apa itu zat aditif. Pesannya tersampai. Kemudian nanti upayanya apa? Nanti semuanya pesannya tersampai. Walaupun itu gambar, kalau itu sudah mewakili semuanya, boleh. Ini saya bagi sambil kalian mengerjakan yang halaman sebelumnya. Terus kalian nanti menentukan jadwal juga ya. Menentukan jadwal kapan kalian akan bekerja. Mungkin besok, mungkin besoknya lagi. Di sini saya kasih waktu dalam waktu 4 hari ya. Jadi ya. 4 hari jadi. Jadi silakan dalam 4 hari itu kalian buat time schedule-nya atau jadwalnya. Di LKPD juga sudah ada di situ tempatnya. Time schedule-nya. Silakan, pokoknya di LKPD itu silakan didiskusikan, jangan diam saja. Ya. Waktunya kalau tadi 35 menit, kemudian ini tentang rancangan, itu waktunya adalah 25 menit untuk membuat rancangan, menentukan alat dan bahan, waktunya 25 menit. Dan menentukan jadwal, menentukan rancangan atau desain, menentukan jadwal, dan nanti disampaikan dan menyampaikan hasil dari diskusi kalian tentang rancangannya dulu. Rancangannya seperti apa, kemudian jadwalnya bagaimana. Oke, siap? Siap. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tunjuk jari. Kalau ada kesulitan silakan tunjuk jari. Silakan bertanya. Dasarnya adalah dari pertanyaan yang kalian buat tadi ya. Pertanyaan yang kalian buat tadi, terus kemudian dicari jawabannya, dicari informasinya, kemudian dijawab, jawab sementara maupun nanti jawab yang sebenarnya atau jawaban yang sebenarnya. Jadi ada jawaban sementara, ada jawaban yang sebenarnya. Dianalisa. Pertanyaan tadi dianalisa.
Boleh, silahkan. Mau buka Google silahkan. Terus kemudian kalian buka cara-cara atau langkah-langkah mengerjakan atau membuat poster. Langkahnya apa saja? Di internet banyak informasi ya. Makanya kalian saya beri izin untuk membawa HP untuk mencari literatur atau sumber informasi. Nanti ada dua loh ya, zat aditif dan adiktif. Jadi tidak hanya narkoba saja, zat aditifnya juga iya. Ini nanti dibagi dua gini, misalkan dibagi dua, sini zat aditif, sini zat adiktif. Nanti kertasnya bagi dua ya. Yang atas rancangan untuk zat aditif, yang bawah untuk rancangan zat adiktif. Boleh, silahkan. Seni. Mau itu kreativitas kalian ya. Mau dibuat segitiga Pak, mau dibuat bulat Pak, mau dibuat, silahkan. Itu kalian yang menentukan desainnya. Yang penting apa? Pesannya tersampaikan. Jadi orang melihat poster kalian, oh iya, jadi tahu, oh dampaknya seperti ini. Oh jadi tahu upayanya apa. Oh jadi tahu zat aditif, oh ini termasuk zat aditif toh. Zat adiktif toh. Gitu ya. Yang penting pesannya tersampai. Silahkan kreativitasnya dibangun. Zat aditif itu apa kemarin, zat tambahan pada makanan kan. Nah, kalau zat adiktif itu zat yang kemarin apa? Yang menimbulkan apa? Kecanduan. Ya, nanti kalau menemukan contoh poster di Google atau di apa, ya jangan di apa namanya, dipakai semua, plek gambarnya podo, gambarnya sama, terus kemudian ini jangan ya. Pokoknya ada kreativitas kalian ya. Kalau bisa dibuat sendiri,
contoh itu hanya sebagai apa? Contoh itu sebagai apa? Sebagai menjelaskan, tapi bukan penentunya. Harus ini gambarnya seperti ini, tidak. Tapi kalian harus punya kreativitas. Oh, yang bagus seperti ini, walaupun contohnya seperti ini tapi beda. Tidak apa-apa, harusnya seperti itu. Saya butuhnya adalah kreativitas kalian. Jadi ya, di dalam poster nanti kalian harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah tentang pengetahuan apa itu zat aditif dan zat adiktif. Yang kedua adalah dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah upaya pencegahan terjadinya dampak. Atau kalau narkoba ya berarti upaya untuk menghindari narkoba. Nah, ini bisa dibuat gambar, bisa dibuat tulisan, tetapi yang jelas tujuannya adalah memberikan penyuluhan kepada orang lain ya. Yeah.
Tidak bisa ditentukan satu orang saja. Semua harus ikut andil. Semuanya harus usul. Usul. Besok jam sekian. Besok jam sekian. Apa tugasnya besok? Menyiapkan alat dan bahan, misalkan. Longgaran apa? Lala. Weh. Nggak grup sih ono lho. Grup ya. Ya ora apa-apa mana. Iki nomor sapa apa? Lala. Nomor Hanif. Berdiri sudah Orangnya nyala ya. Sesuai sana. Gimana? Apa teh itu? Sana. Sewelas. Besoknya ada apa? Rebu. Kawas sekarang. Jam 11 bunyi kok. Kantornya kan di Nasrullah ya. Yuk manajemen waktu ya. Saya kasih waktu 25 menit tadi untuk menentukan jadwal dan rancangan. Besok tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Orang puluh. Yo. Lagi pernah sama lah. Lagi bulan. Itu sama. Yo, tak kira. Berapa yang betul kok? Sama lah. Oh, lunas. Salah dia. Lah apa? Ya, kadang. Apa ngomong nama lu Senti ini? Lu berarti, Cok. Apa? Nomorku lu, burine lu 82. Mana aku sudah di Aku gak rela buka ini. Aku beli stiker kalau bisa. Ah, bisa gua aja juga. Karena usah kesini kirim. Lombok. Apa iki jenenge namane? Iki nama apa toh? Yuk, sudah? Belum? Pak ini nama apa, Pak? Boleh. Ya? Ada yang tanya? Nama apa ini? Hah? Ini nama apa? Ya nama kelompok kalian siapa gitu, misalkan ini siapa nih? Misalkan Rifki, Hanif misalkan. Terus tugasnya apa? Tugasnya adalah membeli alat dan bahan misalkan, kan bisa toh. Tugasnya nanti apa? Terus siapa nanti tugasnya apa? Itu loh maksudnya. Maksud aku tidak uruan. Aku juga duit. Nah, keterangannya nanti misalkan keterangannya dibantu oleh Oke, Pak. terus yang lainnya ngapain? Ditulis juga. Beres kapan? Iya. Simpul kenceng. Kan gak ada di beban. Jamnya juga ditulis ya. Jamnya yang ditulis di keterangan enggak apa-apa. Atau nek misalnya
nama ini berarti semua anggota kelompok itu bisa. Semua anggota kelompok tugasnya mengerjakan poster, di mana tempatnya ditulis sekalian di situ. Nanti kalau kurang tempatnya di bawahnya lagi tidak apa-apa. Dan tuh biar kan gak beban. Jadi ini kan gula. Nanti dikasih waktunya ya di keterangan. Di bawahnya juga nggak apa-apa, di bawahnya ini misalkan pukul berapa gitu. Iyo, ini harus progres ini, jangan didiamkan saja. Kamu langsung di sini enggak apa-apa. Pakai pensil dulu. Yang namanya desain itu kan berarti kan rancangan toh. Ya, bukan harus jadi kan. Berarti kalau desain itu baru rancangannya saja. Sembarangan, ya ora apa, ya enggak apa-apa. Sapa sing golek aku mbek biasa. Aku saiki wis jeneng wis ngakoni jeneng aku. Tinggal KPD-nya tadi sudah selesai. Masih kesulitan nggak? Kesulitan di mana? Kemarin kan sudah dibahas toh. Iya. Kenapa masih sulit lagi? Wes Hah? Iki ya, nang udah orang sana. Ini apa ini? Jadi ini fungsinya loh. Fungsinya. Terus carilah. Apanya? Dari sampahnya mana? Ini? Apa? Dibaca intinya. Nah ini juga ada, sudah. Iya, namanya siapa? Misalkan semua kelompok, ya berarti semua kelompok. Misalkan salah satu saja, kamu misalkan ditulis namanya. Tugasnya apa? Membeli peralatan dan bahan. Keterangan ditemani oleh siapa? Itu misalkan. Itu. Misalnya satu orang saja tugasnya apa? Keterangannya bagaimana? Terus kemudian kalau misalkan ini seluruh kelompok, berarti semua anggota kelompok tugasnya adalah memulai mengerjakan poster. Di mana tempatnya? Keterangan ini. Di sekolahan jam berapa? Paham? Nah, diskusikan. Yang lainnya buat desain. Diskusikan, harus persetujuan semua anggota ya. Karena menyangkut jadwal atau kegiatan semua orang. Ada lagi yang nggak paham? Wes paham? Wes, ini sudah jadi. Ya. Yang mana? Ini kan hari dan tanggal. Nanti kasih jamnya juga jam berapa. Misalkan nama satu orang saja, misalkan Alvarinsa atau siapa gitu. Di sini tugasnya apa? Tugasnya adalah membeli alat dan bahan. Ya kan alat dan bahannya kan sudah ditentukan di sini. Nah, sudah ditentukan di sini. Berarti nanti di sini tugasnya apa? Sing membeli alat dan bahan siapa? Nah, ditulis di sini. Terus kalau misalkan semua anggota kelompok harus ada misalkan. Ya di sini semua kelompok harus ada. Ya keterangannya kan bisa, misalkan Arfarinsa ditemani oleh Sopo, Jihan.
Di mana? Ini kan bisa toh. Keterangan itu bisa apa saja. Keterangan bisa tempat, bisa waktu, bersama dengan siapa. Gitu, wes paham. Jadi kalau semuanya berarti ya semua anggota. Gitu semua anggota. Tanggal, terus di bawahnya adalah jamnya. Waktu gimana? Sampai selesai gitu aja. Jam 15 sampai selesai gitu aja. Keterangan bisa apa saja, tempat, keterangan tempatnya, kemudian iya boleh silahkan. Nanti kalau di sekolahan nanti saya bimbing, saya bisa ke sekolahan sore gitu. Tapi kalau kalian nanti di rumahnya siapa gitu, saya nggak bisa hadir. Ya boleh, dimanapun tempatnya boleh. Sudah, jadwalnya sudah jadi. Sudah, jadwalnya sudah. Rancangannya sudah. Rancangan desainnya. Jangan berhenti. Tetap lanjut. Waktunya berjalan terus ya. Waktunya berjalan terus. Iki apa iki? Iki pengertian. Kan iki lho. Lah iya Mas kan pengertiannya kan masih. Sudah jadi rancangannya? Sudah, itu sudah jadi ada. Gambare sing wae. Itu yang narkoba itu. Ya. Yang adiktif. Ini adiktif atau adiktif? Oh, ini yang adiktif. Adiktif. Ya. Terus nanti pas waktu mau kalian presentasikan, ini dijelaskan. Ini dijelaskan, nanti saya akan memberikan gambar bumi,
yang terjadi kekacauan, kemudian dikarenakan karena narkoba. Ini mbok gambar iki lho dijelasnya. Paham loh? Paham ya? Nah, itu misalkan nanti yang ini misalkan. Yang kemarin ya. Boleh nanti dipasang di mading gitu. Ini misalkan dijelaskan apa saja gitu. Yang kalian gambar itu dijelaskan. Oke, sudah? Sudah? Ada yang sudah? Belum. Ada yang sudah belum? Ada yang sudah. Belum semua? Salah satu aja. Waktunya sudah habis ya? Ayo. Sekarang sampaikan desain kalian dan jadwal kalian. Desainnya dan jadwal kalian. Dijelaskan. Desainnya ini menjelaskan tentang apa? Gambarnya nanti saya akan membuat poster seperti ini. Dan dijelaskan. Gambar poster saya ini apa maksudnya gitu. Kelompok 3 sudah bisa menjelaskan? Bisa maju ya, presentasi ya. Kelompok 3. Terus kemudian kelompok 5. Kelompok 3 dan kelompok 5. Saya lihat sudah progresnya sudah 90%. Nanti dijelaskan. Ya, ini dulu enggak apa-apa. Terus kelompok 4. Kelompok 4 macet. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah belum? Belum, macet juga. Yo, hari ini kalian harus selesai rancangan dan jadwalnya ya. Oke, sekarang kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu menjelaskan rancangan atau desainnya nanti yang akan dibuat poster. Silahkan. Terus kemudian jadwalnya juga disampaikan. Biar nanti Pak Khalid atau Pak Guru nanti biar tahu. Kalau misalkan nanti saya membimbing kalian, oh tahu tempatnya di mana gitu. Yo, kelompok 3 maju depan. Yang lain nggak apa-apa ya. Yo. Di sini, Pak. Sampaikan desainnya atau rancangan sementaranya. Iya, desain saja yang disampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan membuat poster dengan bertemakan narkoba. Di sini ada gambar bumi yang terbelah. Di sebelah kanan, bumi dengan keadaan yang sehat atau keadaan yang menjauhi narkoba. Dan di sebelah kiri, keadaan bumi yang kacau karena menikmati narkoba. Terus sudah. Ada yang tanya? Silakan. Ada lagi enggak yang tanya? Ada yang tanya? Sudah? Ada yang tanya? Ayo, yang lain tanya. Ada yang tanya? Yuk, ada yang tanya, harus ada yang tanya. Tanya dulu. Tanya, ayo. Nah, tentang rancangannya ya. Berarti di rancangan itu sudah ada belum upaya untuk apa tadi? Upaya? Sing banter Mas. Supaya bumi tidak menghancurkan. Supaya bumi tidak hancur. Nggih. Ya.
Gimana? Di dalam desain atau Iya. rancangan itu adakah upaya agar supaya Iya. agar bumi tidak hancur? Nah, kembali lagi, diulangi lagi. Desain. Apa upaya supaya bumi tidak hancur? Ya, didesain. Di desain Anda. Agar bumi tidak hancur, di desain tersebut adalah menjauhi narkoba. Sudah? Ada lagi yang tanya? Ini wes dong? Sudah belum? Ada tambahan lagi? Tidak? Tidak. Tidak, hanya itu saja. Intinya adalah menjauhi narkoba. Iya. Ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak ada? Enggak ada? Sudah? Fix semua? Yang tanya Pak Khalid. Di dalam gambar atau desainnya itu pesan yang paling penting apa? Pesan yang paling penting adalah tidak boleh memakai atau mengonsumsi narkoba karena dapat merusakkan tubuh dan merusakkan lingkungan. Digambarkan dengan dunia yang hancur. Nggih. Oh gitu. Jadi merusak lingkungan, merusak generasi, terus kemudian merusak segalanya. Di poster kelompok 3 itu digambarkan buminya itu hancur. Jadi ada perbandingan ya. Ada. Perbandingan antara bumi yang tidak menggunakan narkoba, masyarakatnya yang tidak menggunakan narkoba, dan bumi di mana digambarkan hancur karena masyarakatnya memakai narkoba. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan nanti dibuat posternya ya untuk kelompok 3 yang bagus. Terus kemudian kelompok yang lain, silakan, masih ada waktu untuk menyampaikan desainnya. Silakan. Dijelaskan desainnya itu gambarannya seperti apa. Yuk, maju gak apa-apa. Kelompok 5. Ayo, kelompok 5. Yuk maju dulu, kelompok 5. Atau kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 4? Kelompok 1? Ya, kelompok 1 ingin menyampaikan desainnya, rencana atau rancangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan tentang zat adiktif. Dalam desainnya, kami menggambarkan tentang stop jajan sembarangan. Pengetahuan zat aditif adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan dalam produk olahan pangan untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan. Jadi dalam desain poster kami menyampaikan agar tidak jajan sembarangan. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Ya, kelompok 2 mau bertanya, silakan. Yang paling penting pesannya apa? Ya, di dalam desainnya pesan yang paling pentingnya apa? Sebaiknya kita jangan jajan sembarangan. Karena dapat
karena dapat merusak tubuh. Dari segi kesehatannya ya. Nggih. Sudah belum, Mas? Sudah yang tanya? Sudah. Oke, terus untuk kelompok 5. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Desainnya nanti dikumpulkan ya. Setelah pembelajaran dikumpulkan, harus dikumpulkan desainnya dan gambarnya. Terus kemudian jadwalnya juga sudah ditentukan ya. Hari apa saja kalian nanti akan mengerjakan proyeknya. Jadi, sudah belum? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak. Ada pertanyaan? Enggak, mau gambar. Masih berdiskusi? Enggak ya? Oke, untuk Ya hari bener, ini penyeni kok. kita sudah di penghujung waktu, karena waktunya sudah habis. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kalian apa kesimpulannya? Kesimpulan hari ini apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya? Ya kalian buat tadi apa? Poster. Poster. Sudah dibuat belum? Belum buat. Yang dibuat apanya? Desain. Desainnya. Berarti kalau desain itu apa? Rancangan. Berarti pada hari ini kita mempelajari tentang zat aditif dan zat aditif. Terus kemudian kita mempunyai tugas untuk memberikan apa? Banyu. Lah ya adiknya kepada libur. pada siapa Mbak? Orang lain. Jadi diri kita sendiri juga orang lain, tentang bahaya tentang zat aditif dan zat adiktif. Jadi nanti ada upayanya juga, nanti pesan-pesannya semuanya ditampilkan pada poster. Oke, nanti desainnya dikumpulkan, jadwalnya juga dikumpulkan, disepakati bersama. Nanti kalian mengerjakannya kapan waktunya. Nanti insya Allah kalau Pak Khalid ada waktu, nanti saya bimbing. Ya, kalau nanti ada waktu, ada kesempatan dan tempatnya juga bisa dijangkau oleh Pak Khalid, nanti akan saya bimbing. Ya, paham ya? Paham. Hari ini mengerti tentang zat aditif dan zat adiktif. Terus kemudian kita mempunyai tujuan bersama-sama untuk memberikan penyuluhan pada orang lain dengan membuat proyeknya berupa poster yang sudah kita rancang hari ini. Itu ya? Untuk kesimpulan hari ini sudah kita dapat, jadwal juga sudah kita dapat. Nanti saya harapkan untuk jadwal itu betul-betul dilaksanakan, ditepati, karena itu adalah sebuah janji ya. Nah, kita harus semangat ke sana. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi. MTS kita. Oke, masih semangat. Oke, hari ini kita cukupkan sekian. Silakan nanti kalian membuat poster secara berkelompok sesuai dengan jadwal yang sudah kalian tentukan. Oke, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu.